Mari kita lanjutkan pada siang ini berbicara tentang penyebaran dan konsep atau natur dosa. Ada beberapa hal yang kita perlu tekankan lebih dalam lagi, bicara tentang karakter esensial dosa. Pertama, dosa tidak memiliki eksistensi yang independen. Maksudnya dosa itu hadir dan ada sebagai sebuah fakta karena memang manusia dengan sadar dan dengan sengaja berkeinginan melawan Tuhan dengan mau menjadi seperti Tuhan tanpa Tuhan, tidak mau berada di dalam otoritas Tuhan, dan keinginan itu yang menyebabkan manusia berdosa. Jadi di sana jelas bahwa dosa tidak mengubah esensi kita, tapi mengubah arah gerak kita, mengubah arah gerak kita. Jadi kita tidak mau tunduk kepada Tuhan, posisi kita tidak mau di bawah Tuhan, itulah yang menyebabkan kita berdosa. Dosa berarti posisi kita bergeser, arah kita bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada diri atau kepada ciptaan yang lain. Yang kedua adalah dosa selalu berkaitan dengan Allah dan kehendaknya. Maksudnya dosa selalu merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah, bukan bicara persoalan etika, moral, duniawi saja, yang tentu kita tidak menerima pelanggaran-pelanggaran etika dan moral, tetapi sesungguhnya lebih daripada itu. Dosa berarti melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap rencana Allah, terhadap kehendak Allah. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan rancangkan untuk kita, kita tidak melakukannya, tidak setia menjalankannya, tidak mau sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan tersebut, maka sesungguhnya kita telah berdosa kepada Allah dan kehendaknya. Karena itu jelas sekali di dalam Mazmur 51 ayat 6 ditegaskan bahwa semua dosa, bahkan dosa terhadap sesama, juga merupakan dosa terhadap Allah. Jadi kita berdosa kepada Allah dan kita melakukannya dengan sadar melakukannya itu. Dosa kalau dilihat dari terang Injil menunjukkan bahwa kita itu betul-betul melanggar hukum Tuhan, dan dosa betul-betul sebuah tindakan busuk kita kepada Allah. Karena itu di dalam pemberitaan Injil, setiap orang Kristen harus menyatakan dengan tegas bahwa dosa itu harus ditolak, disingkirkan, dan kita dengan sadar memohon belas kasihan Tuhan. Fakta adanya dosa. Karakter esensial dosa yang ketiga adalah berdosa itu bersumber dari dalam apa yang Alkitab sebagai hati. Dosa itu berasal dari hati kita. Agustinus berkata bahwa dosa bersumber dalam kehendak manusia. Jika kehendak itu sendiri bukanlah sebab pertama dosa, maka sama sekali tidak ada sebab pertama. Maka dosa itu berasal dari hati. Ada keinginan dari hati kita, ada pikiran di dalam hati kita, ada afeksi di dalam hati kita untuk sungguh melawan Tuhan. Nah, ini adalah awal daripada dosa. Dosa bersumber dari dalam hati kita. Berikutnya yang keempat adalah dosa mencakup pikiran sekaligus tindakan. Maksudnya adalah dosa tidak hanya sebuah perwujudan tindakan. Kalau saya membunuh, kalau saya mencuri, kalau saya berdusta, kalau saya berzina, maka saya disebut berdosa. Tidak hanya sampai di sana saja, tapi dosa itu juga dimulai dari pikiran. Pikiran yang keliru, konsep yang keliru, konsep yang menyesatkan, konsep wawasan dunia yang tidak sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, itu disebut dosa. Jadi dari hati timbul segala pikiran, dari pikiran timbul segala tindakan kejahatan. Karena yang menuntun, mendorong, membuat seseorang itu bertindak, berperilaku adalah pikiran. Dan pikiran kita kalau sudah sesat, pikiran kita kalau sudah jahat, pikiran kita kalau sudah berasumsi yang tidak benar, maka di sana sebenarnya kita sedang berdosa kepada Tuhan. Karena itu hukum Allah itu menjangkau keseluruhan dalam kehidupan manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, dosa meliputi kesalahan dan pencemaran. Maksudnya bukan hanya dosa asal yang mencakup kesalahan, pencemaran, tetapi dosa aktual kita yang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita katakan, kita nyatakan. Dan kita tahu bahwa setiap orang secara sadar melakukannya itu. Ada yang secara aktual dengan jelas-jelas melakukan tindakan perbuatan dosa dan pencemaran, dan itu mencemari seluruh karakter kita, sikap kita, cara pandang kita. Karena itu menyeluruh di dalam perbuatan yang
ada di dalam kebiasaan-kebiasaan. Malas misalnya adalah sebuah tindakan berdosa bagi orang-orang yang bekerja, yang belajar, yang sungguh-sungguh harus bertanggung jawab untuk tugas dan tugas yang diberikan kepadanya atau yang diterima olehnya. Juga misalnya ada orang yang punya kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu mencemari, itu juga kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Yang keenam adalah dosa pada akarnya merupakan suatu bentuk kesombongan. Si ular menimbulkan kesombongan di dalam hati Hawa ketika ia berkata, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ular memanipulasi firman Tuhan, memberikan semacam penipuan di sana dan membangkitkan kesombongan, pride seseorang. Jadi dosa pada akarnya adalah menunjukkan kesombongan bahwa kita tidak perlu Allah lagi, kita tidak perlu bergantung kepada Allah, kita bisa ada dan kita bisa menyelesaikan sendiri semua persoalan kita. Nah, itu adalah kesombongan. Dan kalau kita sudah menjadi kesombongan, itu adalah dosa. Dosa yang paling dibenci Tuhan adalah sombong, angkuh, dan Tuhan menyingkirkan orang-orang yang seperti itu. Kita tahu bahwa itu adalah akar yang muncul dari kesombongan kita. C.S. Lewis mengatakan bahwa sejak seorang ciptaan menyadari Allah sebagai Allah dan dirinya sendiri sebagai dirinya, alternatif yang mengerikan untuk memilih Allah atau dirinya sendiri sebagai pusat menjadi terbuka baginya. Dosa ini adalah kejatuhan di dalam setiap kehidupan individu dan di dalam keseharian dari setiap kehidupan individu. Dosa mendasar di balik semua dosa khusus lainnya. Pada saat ini Anda dan saya mungkin tengah melakukan dosa tersebut atau akan melakukannya atau bertobat darinya, yaitu dosa kesombongan. Yang ketujuh, dosa biasanya berkedok, artinya ditutup-tutupi. Maksudnya apa? Dosa merupakan aspek yang pervasif di dalam hidup kita, tetapi kita selalu sering tidak menyadarinya. Selalu dilakukan dengan alasan yang baik. Misalnya kita boleh dong memberikan contekan kepada teman kita yang membutuhkan, dia kan kasihan, dia kan perlu contekan. Padahal waktu kita melakukan itu dengan alasan baik, itu adalah kejahatan. Kita boleh dong membantu orang lain dengan hasil pencurian, itu adalah dosa yang berkedok. Kita memberikan sumbangan ke gereja atau memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi uang yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan berasal dari dana korupsi atau tidak membayar pajak, lalu kita melakukan money laundry. Nah, itu adalah satu dosa yang berkedok, seolah-olah kebaikan kita menutupi sebuah perbuatan dosa kita, padahal jelas sekali itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Kita sering gagal mengenali dosa kita sendiri. Mungkin kalau kita diintrospeksi atau diberikan evaluasi kepada kita, kita selalu bilang, enggak, itu bukan perbuatan dosa saya, tetapi sesungguhnya kita gagal, seringkali gagal. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ketika Raja Daud melakukan tindakan berdosa, melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan bahwa jangan berzina, dia melakukan itu dan Nathan menegur dia, dan ketika dia menceritakan bahwa ada orang lain yang melakukan kejahatan, dia begitu emosional dan dia mengambil keputusan orang tersebut harus bertobat dan harus dihukum. Dan Nathan mengatakan, engkaulah Daud, Raja Israel yang melakukan dosa. Dalam puji Tuhan, Daud menyadari dosanya. Tapi kebanyakan dari kita seringkali kita tidak mau mengakui dan seringkali menutupi dosa dengan dosa yang berikutnya. Nah, itu adalah 7 hal yang berkaitan dengan keberadaan dosa. Istilah yang dipakai di dalam kitab suci kalau kita bicara berdosa adalah bicara tentang cata, artinya sasaran kita. Kedua adalah anomia, ke mana kita tidak lagi ikut di dalam hukum Tuhan atau melanggar hukum Tuhan. Berbagai jenis dosa, ada berbagai jenis dosa yang ada di dalam hidup manusia. Ada 7 dosa maut yang seringkali kita tahu, 7 dosa yang membahayakan hidup kita. Pertama, kesombongan. Kedua, ketamakan. Ketiga, nafsu. Keempat adalah iri hati. Kelima adalah kerakusan. Keenam adalah kemarahan. Dan ketujuh adalah kemalasan. 7 dosa ini menggerogoti umat manusia dan kita melihat akibatnya merusak peradaban, merusak tatanan kehidupan yang diatur Tuhan dan merusak rancangan Tuhan. Dosa-dosa tadi itu harus disingkirkan di dalam kehidupan kita. Caranya kita harus memohon kemauan dan kemampuan kita dari Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan.
tingkatan-tingkatan dosa juga ada tingkatan yang membedakan dosa itu, ada dosa mortal dan ada dosa ringan. Ada dosa yang bersifat rohani, ada dosa yang bersifat jasmani, ada dosa yang perlu diadili dan ada dosa yang berdasarkan derajat pengaruhnya, dampaknya, dan ada dosa yang berdasarkan sejauh mana seseorang itu memberikan dorongan atau memberikan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Namun yang paling pasti adalah bahwa setiap dosa harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan harus memohon pengampunan kepada Tuhan. Memang ada dosa-dosa yang tidak terampuni, misalnya dosa-dosa yang menyangkal keilahian Kristus, menolak keselamatan yang disediakan Tuhan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Dosa-dosa yang tak terampuni adalah dosa yang tak terampuni tidak sama dengan keraguan, karena dosa ini merupakan satu penolakan yang disengaja terhadap kebenaran. Jadi bukan bicara keraguan, tapi dia sengaja, dia tahu kebenaran, dia mengerti keselamatan, tetapi dia tidak mau kebenaran itu dan dia tolak. Itu dosa yang tidak terampuni. Yang kedua, dosa ini mempresposisikan penyataan anugerah Allah, karya Roh Kudus dan pencerahan akan kebenaran keselamatan. Jadi dosa ini tak bisa dilakukan oleh orang yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan. Dosa ini dilakukan orang yang tahu kebenaran, tahu Alkitab, tahu siapa Tuhan Yesus, tapi dia dengan sengaja menolak anugerah Allah. Tentulah ini berarti bukan dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang pilihan. Jadi orang-orang bukan pilihan dia akan selalu mempresposisikan seperti itu. Tetapi orang-orang pilihan akan terus terdorong hatinya untuk boleh menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan. Dosa yang tidak terampuni, dosa yang mencakup tindakan berpaling dari anugerah Allah dengan sengaja menolak Kristus. Anti Kristus ini adalah orang-orang yang tak terampuni dosanya. Tentu kita tidak bisa menghakimi siapa yang akan mengalami ini, tetapi kita harus bisa mengintrospeksi diri, melihat diri, mengevaluasi diri, apa yang sebenarnya di dalam diri kita, apakah kita sudah melakukan dosa tersebut. Dan dosa yang tidak terampuni berarti kita tidak mau menerima pertobatan yang sungguh-sungguh, kita tidak mau mengalami perbaikan-perbaikan dan bertindak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dosa-dosa yang universal, berarti dosa itu berlaku universal bagi siapa saja, dan faktanya sangat kuat dan sangat nyata bahwa jelas sekali manusia sudah berdosa dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini fakta, ini sebuah kenyataan. Dimulai dari Kejadian pasal 3. Karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita tinggalkan dosa, mari kita melakukan tindakan-tindakan yang benar, dan kita harus berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Pengaruh dosa atas pengetahuan akan Allah. Pertama, penolakan akan keberadaan Allah, pencipta semesta alam, tetapi pandangan ini tidak dapat menyangkal adanya keteraturan dan pengaturan yang berada di alam ini. Jadi pengaruh dosa kepada orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, tidak menerima siapa Allah yang menyelamatkan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mau menolak bahwa ada keteraturan yang mengatur segala sesuatu. Ini pengaruh dosa pada diri seseorang, kaum intelektual khususnya. Yang kedua adalah pengaruh dosa terhadap pengetahuan akan Allah, di mana Allah dianggap sebagai pribadi yang jahat karena membiarkan kejahatan, karena bukan Allah sejati yang mencipta dunia ini. Nah, ini adalah pandangan yang sangat keliru, karena Allah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu dengan kebaikan. Kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Jadi orang yang memiliki hidupnya di dalam dosa dan berkelimpahan dengan dosa, tenggelam di dalam dosa, selalu punya pikiran bahwa Allah itu jahat, Allah yang menciptakan kejahatan. Ini adalah tindakan dosa yang sangat dalam diri seseorang tersebut. Nah, ini pengaruh dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan, belum mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Yang ketiga, yaitu pengaruh dosa atas pengetahuan akan Allah berkaitan dengan penyimpangan penyembahan ke arah ciptaan yang lain. Jadi akibat dosa, pengaruhnya manusia, komunitas, keyakinannya
arah penyembahan bukan kepada Allah lagi, tapi kepada ciptaan, bahkan kepada dirinya sendiri, seperti kepada peristiwa-peristiwa yang ada di zaman perjanjian lama. Orang-orang pada zaman perjanjian lama menyembah dirinya seperti Firaun, Nebukadnezar, yang menganggap dirinya adalah Tuhan atau dewa. Jadi penyembahannya diarahkan bukan kepada Tuhan yang sejati, tetapi kepada dewa-dewa. Yang keempat adalah doktrin kedaulatan Allah menghalangi kebebasan. Ini pengaruh yang besar sekali, yang seringkali dipertentangkan. Sebenarnya paradoks, kedaulatan Allah tidak membatasi atau tidak meniadakan kebebasan manusia, tapi kebebasan manusia harus tunduk di dalam kedaulatan Allah. Dan ini adalah paradoks, sinkron, dan satu bersama lain saling memvalidasi dan memberikan sebuah arah yang jelas. Karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita pahami benar bahwa dosa bukan hanya berbicara moralitas. Dosa bukan hanya bicara tentang pelanggaran daripada hukum. Dosa bukan hanya sekedar bicara etika, tapi dosa adalah perlawanan dengan sadar kepada Tuhan. Tentu kerajaan-kerajaan kejahatan selalu menginginkan kita melakukan tindakan-tindakan dosa. Tetapi kita tahu bahwa kita harus berjuang melawan tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Bagaimana kita bisa melakukan pengekangan dosa tersebut? Bagaimana kita mengekangnya? Pertama, kita melihat bahwa kejahatan telah menyimpangkan gambar Allah yang seturut manusia diciptakan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Jika tanpa anugerah, kita tidak dapat keluar dari perbudakan dosa. Sungguh-sungguh kita membutuhkan anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan anugerah. Anugerah umum diberikan kepada kita untuk kita manusia menahan dosa itu, dan dampak dosa itu tidak meluas secara mutlak, tetapi juga secara khusus untuk anak-anak Tuhan. Dosa itu dihapuskan, ditebus oleh karena anugerah khusus melalui Kristus Tuhan kita. Yang kedua, pengekangan terhadap dosa akan kita teruskan berjalan dengan kita melakukan terus-menerus tindakan kebajikan. Kita terus melakukan kebajikan. Apa yang kita tahu tentang kebenaran, apa yang kita mengerti tentang kebenaran, kita jadikan itu lifestyle kita, gaya hidup kita, habitus kita, kebiasaan kita, customs kita, adat istiadat kita, di mana kita terus berjuang untuk melakukan kebajikan. Itulah caranya kita mengekang dosa. Jadi jangan dibiasakan hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mengerjakan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran Tuhan yang ada, yang diberikan Tuhan secara umum maupun secara khusus, sehingga kita mendapat kemenangan melawan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan demikian, sarana yang dipakai oleh Tuhan dalam mengekang dosa adalah rasio dan kehendak kita. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk menggunakan rasio kita, kehendak kita, untuk kita sungguh-sungguh melawan tindakan-tindakan dosa. Yang kedua adalah kita diberikan hati nurani yang sudah dimurnikan, yang sudah disucikan, di mana kita terus menuntut diri untuk melakukan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Apa saja yang boleh kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan dengan Tuhan, dan kita mengerjakan dengan patuh, dengan sengaja, dengan sadar, dan kita dengan sengaja juga meninggalkan dosa-dosa yang biasa kita lakukan selama ini. Kiranya dengan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita bisa melawan tindakan dan penyebaran dosa di dalam diri kita, melalui diri kita, melalui proses pengudusan yang terus-menerus. Tentulah kita membutuhkan kuasa Roh Kudus, kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan anugerah Dia di dalam kita menyelesaikan dosa kita secara personal, sehingga kita betul-betul mengalami satu pertumbuhan rohani, mengenal Tuhan, makin kudus, makin hidup suci sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita semakin hari semakin sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kita makin berdampak, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita yang dunia yang penuh dengan kegelapan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi agen-agen perubahan, menjadi kita orang-orang yang hidup kudus, hidup suci, dan meninggalkan dosa, dan terus-menerus mengalami pembaruan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.